Oke, kita bikin program judulnya remedial. Oke, jadi dia punya lu kok nggak ini ya, nggak ada ketikan punya gue ya? Mas udah buat belum? Udah remedial PY. Oke, sebentar Mas. Lu dikenap PY kali. Following Oh. Bostang dikenap PY. Lu dikenap PY. Mas masih di Genap ya? Enggak, aku ngelihat lu masih di. Oh, oke. Sorry Mas. Nah, udah. Ntar saya ngambil charger dulu Mas. Habis baterai. Robek. Oh, kalau di remedial.py ini kita langsung belajar dua konsep nih Mas. Langsung mengaplikasikan dua konsep. Array sama for loop sekaligus. Jadi gini. Program remedial Yo. akan diberikan akan diberikan kumpulan nama siswa beserta nilainya dalam bentuk array. Kemudian, kenapa nih? Kok dia nggak mau nge-tap ya? Sorry, Mas. Oh, sorry. Kemudian akan dicetak nama siswa yang remedial. Gitu. Seleksi ini juga. Iya. Udah gitu aja deskripsinya. Sebentar, saya kenapa nggak bisa tap ya? Nggak tahu. Aduh, hari-hari ada kendala. Kalau gua tap bisa nggak ya? Tap apa sih? Sama gua juga nggak bisa. Bisa gua. Bisa Mas ya? Udah, ntar Mas rapin aja kodenya. Jadi ada kamus, ada algoritma utama. Ini saya buatin dulu nih. Misalkan ada daftar siswa. Ada kita nama orang-orang orang-orang mes deh. Erik, Udin, Mas William, Mas Ihsan, saya, Mas Bram deh, Mas Bram, Mas Rido, siapa lagi? Itu dulu lah Mas ya, biar nggak kebanyakan. Nah, ini ada berapa orang nih Mas? Ada 7. Kemudian nilai. Mas Erik misalkan 90. Mas Udin. Oh enggak mau. Erik 90. Erik 50. Ya, 50. Mas Udin 80. Ya, boleh. Mas William 90. Mas Ihsan 10. 95. Saya misalkan standar deh 75. Mas Bram 100 nyontek dia soalnya. Mas Rido gimana? Pinter nih? Dia pinter dia. Pinter. 85 misalkan. Nah, misalkan KKM-nya saya bikin 70 lah. 70. Nah, 70. Nah, remedi lu, Ri. Oke, ini deklarasi variabel. Berarti gimana tuh, Mas? Berarti bentuk array, berarti dari awal tuh kita masukin siswanya dalam bentuk array dulu nggak sih? Nggak usah, karena kan semuanya udah saya deklarasikan, Mas. Semuanya udah ada, siswanya udah ada, nilainya udah ada, KKM udah ada. Sekarang Mas, gimana caranya biar bisa mencetak siswa yang di bawah KKM? Ya udah berarti tinggal tadi apa namanya for siswa in array terus if oh iya, tambahan syarat Mas, dan mencetak Mas Bram karena diduga mencontek. Jadi semua yang di bawah KKM plus Mas Bram. Aduh, itu nggak tahu gue yang Mas. Udah nggak apa-apa. Kerjanya per tahap dulu aja, Mas. Oke, berarti ini nulis dulu for mahasiswa. Atau ini saya buatnya gini, Mas, biar enak. Array siswa, array nilai gitu.
Enggak. Itu buat apa tuh? AR itu cuman bilangan variabel doang, buat variabelnya doang kan itu. AR siswa itu. Iya, ini cuma kamus doang, Mas. Oh, kamu doang kan. Iya, Oh, ini abaikan aja. sis, siswa in in mana ya? Array. Iya, untuk setiap siswa di array siswa, AR, oh ini array siswa. Terus print atau ini saya justru jangan diskriminasi Mas Bram deh, atau mencetak siswa yang nilainya 100. sama aja lu diskriminasi. Iya, Sama aja. maksudnya jangan Mas Bram perse gitu. Sama aja lu diskriminasi. Oke. Berarti ini bukan print ya. Bentar, gue bingung nih. Ini Mas, klik dulu. Tadi pakai if ya. If gak sih? Iya kan if kan? Iya, kan bakal diperiksa dulu kan kondisinya gimana. If array nilai masih array nilai. Nah, pakai petik dua nggak ya? Ini Mas Udin mau ngapain? Mau bilang Ini, gimana? nilai di bawah nilai array itu. Jika Oh. nilai arraynya di bawah 70, print Oke. dia print nama siswanya gitu. Oke. Nah, Oke. Ini saya bikin variabel baru Mas biar gampang ya. Nama variabelnya n siswa. Artinya banyak siswa gitu Mas ya. Ini udah diketahui 7 gitu. Tuh. Oh, berarti ini apa namanya? Apakah harus nulis range enggak ya? Karena udah di definisinya 7 orang. Nah, itu bagus tuh Mas tadi. Saya kasih clue aja, ini kita perlu bikin range Mas. Karena kan kita di sini ada 2 buah array Mas ya. Yang mau diasosiasikan gitu. Karena kan ini asosiasinya Erik nilainya segini, Udin segini, William segini. Nah, berarti nanti kalau Mas misalkan langsung ke baris 21 Mas, untuk setiap siswa di array siswa. Berarti siswanya langsung diketik semua tuh? Bukan. Kalau misalkan for siswa in array siswa, nanti yang bakal dicek itu ini, Erik, Udin, William, Ihsan. Cuma namanya doang gitu Mas. Oh, nama doang. Cuma namanya doang. Oh, berarti ini ya. Kan kita kan yang mau dicek kan nilainya kan Mas. Oh, berarti kebalik nih. Bukan. Nilainya ya, namanya nggak nanti ya namanya ya. Berarti ini yang array siswa ini diganti nilai dulu. Iya. Diganti nilai atau Mas gini aja. Ini saya kasih clue. Mas bikin array dari 0 sampai dengan 6. Nanti Mas ngecek nih, mahasiswa ke berapa? Mahasiswa ke berapa nilainya berapa gitu. Berarti for misalkan variabelnya A gitu ya. In range n siswa. -1 deh gitu. Ini saya kasih dulu. Nah. Kan nanti kan Mas mau ngecek nih nilai dari mahasiswa kakak itu berapa kan gitu. Nilai if array nilai ya benar. Nah, itu gimana tuh? Lanjutin Mas. Gitu. If array nilai K di bawah 70 kurang dari sama dengan ya? Berarti ya. Langsung tulis ya. Nah, nih. Kurang dari sama 70 sama dengan 70. Terus kayak gini ya emang. Ya kan? Bisa. Bisa kan? Nggak harus sama dengan petik 2 gini kan? Nggak usah. Oke, kalau nilainya kurang dari sama dengan 70, apa yang terjadi Mas? Print namanya kali. Gimana? Print namanya betul. Gimana cara nge-print namanya? Berarti print array siswa. Betul. Array siswa nih. Array siswa. Udah. Terus habis itu Hati-hati Mas, kan kita kan pengen nyetak elemen kesekian kan, bukan keseluruhan array-nya Mas. Berarti dikasih array siswa ke K gitu. oh iya K-nya ya. Oke, ini udah setengah jalan Mas. Coba dijalanin dulu Mas.
kok kenapa sih remedial lah. Bensin malah lambat. Kontrol C. Udah. Bensin namanya apa sih? Remedial. Tab. Tab. Set. Oke. Erik langsung nulis. Erik, apakah betul cuma Mas Erik? Iya benar. Ingat tadi syaratnya kan yang dicetak tuh yang remedial, atau yang remedial itu kan yang nilainya di bawah KKM, di bawah atau pas KKM ya, dan yang dicurigai Itu kan yang nilainya 100. Iya kan kata lu baru setengah jalan kan? Setengah jalan. Tapi ini udah betul ya Mas, udah sesuai ya. Kalau misalkan saya buatnya 70 deh. Nah, Coba dijalanin Mas. ya yang 70 ini juga ikut. Remedial. Lah. Erik Bostang. Iya Oke, benar. betul kan Mas? Kurang Nah, dari- sekarang gimana cara ngikutin Mas Bram? Nah, for siswa bukan for siswa. Yang berubah kan di syaratnya Mas ya. Cuma di syaratnya doang. Ingat, yang masuk daftar adalah dia yang remedial dan yang dicurigai nilainya 100. Ya berarti sama kayak atas tapi cuman if reka sama dengan 100 dong. Betul, coba. Betul tuh Mas, betul. Enggak, jangan lagi. Kalau Mas bikin di bawah, nanti akan dilakukan pemeriksaannya 2 kali Mas. Jadi ini diperiksa, terus diperiksa lagi. Itu nggak efektif programnya. Jadi lanjutin aja di sini. Dia masih dalam satu for loop kok. Tabnya benar nih gini. Enggak, tabnya belum tentu. Benar. Apa tabnya di belakangnya print? Dia masih dalam for loop yang sama Mas. Jadi dia mungkin sejajar dengan if ini mungkin. Sudah dengan if. Ya. Berarti for Enggak usah. Kan kita kan nggak mau ngecek dari awal sampai akhir lagi Mas. iya berarti langsung if ya. If buka kurung area nilai kotak mana sih? Kotak K yang dicek dari tadi yang cek K in range siswa min 1. Terus Lanjut. Terus sama spasi sama dengan 100. Oke. Udah. Terus tinggal ke bawahnya. Harus petik 2 ya? Nggak harus. Petik 2. Udah pakai aja deh. Print. Oh ini tuh namanya titik 2 Mas, bukan petik 2. Oh iya, sorry. Petik 2. Iya. Terus print. K. Enggak. Ya nggak tahu. Coba dulu aja. Coba deh. Coba dulu, save dulu, jalanin. Remedial PY. Oke. Oh, salah. Nggak bisa. Nah, kesalahan pertama Mas, untuk ngecek apakah sama dengan, itu sama dengannya 2 kali. Kemudian 2 kali. Ya, coba lagi. Oke, coba remedial PY. Nah, kok malah 5? Karena K-nya yang dicetak bukan K, tapi siswa ke K. siswa ke K. Iya, berarti apa? Oke, atas dong. Ada siswa ke K. Kok buka kurung sih? Tik 2. Ini. Oke. Coba jalanin. Bram. Oke, Bram. Kasihan lu, Bram. Betul kan? Nah, ini secara program udah betul, Mas. Secara dia udah memenuhi spesifikasi. Tapi kurang efektif. Ya. Karena ada 2 baris yang sama persis nih. Makanya sebenarnya kita bisa juga sekali ngecek. Kan tadi kan yang dicatatkan yang remedial dan yang dicurigai kan. Jadi ada yang namanya operator boolean, Mas. Jadi kan yang diperiksa, yang masuk dalam daftar itu yang remedial dan yang nilainya 100. Mereka 100. Udah gitu aja. Oke. Kaitan remedial. Oke, kasih dulu, Bram. Push lu, Bram. Push lu. Betul, Mas? Betul, oke. Nah, jadi gitu, Mas. Jadi kita di sini udah belajar tentang for loop, tentang array, sama tentang operator boolean, Mas. Ya, apa tuh operator? Operator logika. Operator logika. Kan kalau logika kan ada dan, ada atau kan. Kalau dan itu apa, Mas?
dan ini Misalkan, dan ini iya. syarat. Saya ingin makan Indomie dan nasi Padang. Oh, Berarti kan harus dua-duanya kan, Mas? dua-duanya Kalau cuma salah satu, nggak bisa. nggak terpenuhi. Sedangkan kalau atau, misalkan saya ingin minum air atau jus. Kalau air doang, Bisa. terpenuhi. Kalau jus doang, Bisa. kalau dua-duanya, Nggak bisa, soalnya atau. nah itu kan dalam bahasa Indonesia kan, Mas? Nah, Tapi kalau dalam logika, kalau dua-duanya itu juga terpenuhi. hah? Terpenuhi. Iya. Jadi kalau dibuat tabel tuh gini, Mas. Nah, Misalkan X ya. Sorry, aduh ini enggak, saya nggak bisa tap, repot nih. X, Y, X OR Y. nah. Jadi kalau 0, 0 dia 0, kalau 0, 1 dia 1, 1 dia 0 dia 1, ya kan? Ini bisa baca nggak, Mas? Enggak. Kalau X 0, Y 0, hasil OR-nya 0. Kalau X 0, Y 1, hasil OR-nya 1. Kalau X nilai 1, Y nilainya 0, hasil OR-nya 1. Ingat kan? Nah, anjir gue bingung anjir pusing. X anjir. itu air putih, Ah, Y itu jus. Terus ada yang bilang air putih atau jus. Kalau misalkan nggak dua, air putihnya nggak ada, jusnya nggak ada, berarti kan nggak terpenuhi kan, Mas? nggak terpenuhi. Itu dan. Bukan. Ini kita lagi ngomongin OR, Mas, atau. Oh, atau. Oke. Nah, kalau air putihnya itu nggak ada, tapi jusnya ada, terpenuhi nggak? Terpenuhi. Berarti 1. Oh, 1. Oh, gitu. Ya. Kalau air putihnya ada, jusnya nggak ada, Nggak penuhi 1. terpenuhi 1. Nah, kalau ya perjanjiannya kalau dua-duanya ada, itu juga terpenuhi, Mas. 1. Berarti kalau OR itu milih yang mana dong? Hmm? Misalkan OR, air putih atau jus. Nanti inputnya jus apa air putih? Bukan, ini kita ngomongin Variabel apa ya? dulu. Angka-angka dulu. Bukan, Mas, ngomongin ini apa istilahnya? Ya operator logika gitu. Nah, logikanya Python. Iya, logika Python lah. Logika pemrograman secara umum gitu, Mas. Nah. Jadi kalau misalkan dua-duanya terpenuhi, OR itu udah terpenuhi, Mas. Oh, pokoknya itu dulu logikanya terpenuhi itu dulu. Iya. Belum masukin input-inputnya kan. Iya, ini memang agak beda dengan bahasa sehari-hari gitu. Kalau Mas saya tawarin mau mobil, mau kuliah atau mau kawin, tapi Mas beli dua-duanya, itu kan nggak terpenuhi kan, Mas? Iya, itu sebenarnya dalam logika itu namanya exclusive OR, Mas. XOR gitu. XOR. Mana nggak ada tuh. Enggak, dia ada notasinya. Dia itu gini notasinya. Gimana? Kalau di Python gimana notasinya? Iya, betul, Mas. Ini. Dia notasinya gini. X atau Y gitu. X OR Y gitu. XOR ya. Ya, jadi kalau XOR itu, kalau dua-duanya diambil, dia 0. Itu XOR ya, Mas. Tapi intinya kalau OR dalam logika pemrograman, kalau dua-duanya terpenuhi, itu juga terpenuhi, Mas. Oke. Udah, kita udah belajar 3 hal nih dalam program ini. Ngapain lu hapus? Jangan dulu. Oke, ini kita ini aja. Kita komentarin. Sampai sini aja dulu. Gua nanti takutnya pusing di dalam nih. Ini dulu aja, Mas. Kita coba kerjain sedikit tentang bensin, Mas. User akan punya uang, kemudian user memilih jenis bensin. Berarti kan kita perlu buat dulu nih, Mas. Ada namanya array jenis bensin. Array jenis bensin. Atau nama bensin lah saya buatnya ya. Ada premium, ada pertalite, ada pertamax, sama pertamax turbo. Terus ada harga per liter. Misalkan premium itu berapa, Mas? 8.000 misal. 8.000, pertalite 10.000. Pertamax 13.000 ya, Mas ya? 13. Pertamax turbo 18 ya? Berapa tuh? 18 kayaknya, seingat saya. Nah, terus ada variabel apa lagi, Mas? Input liter yang mau diinginkan. Betul. Liter. Jumlah atau liter apa istilahnya? Input liter gitu, Mas ya? Input liter. Input liter. Nah, itu kan nanti kan dia bakal minta dari user ya, Mas ya? Ya. Terus apa lagi? Bensin keluar. Output liter. Ini bingung nggak, Mas? Input liter, output liter?
input liter itu yang kita masukkan, Ya, ya output kan? liter yang Berarti kita dapatkan. berarti nanti kita masukkan pengennya 10 liter misal. Hmm. Nanti outputnya 10 liter juga kan? Apa Iya, gimana? iya, Iya kan gitu betul kan? betul. Tapi nanti yang bakal beda tergantung uangnya mas ya. Nah, Terus ada harga total ada harga total, sama ada uang kalian. kembalian betul. Oh. Ada kembalian sama ada uang kita lah, Nah, uang gitu. Oke, ini saya copy pindahin sini aja mas. Nah, kita mulai dulu mas, langkah per langkah mas. Langkah satu kan pasti kita ingin nanya dulu kan, mau inputnya berdasarkan liter nah, atau berdasarkan uang, ya kan? Mas mau ngisi berapa liter atau mau ngisi berapa ribu kan? nah, Nah, nah gitu. Oh ini pakai opsi OR. ya nanti akan ada pengecekannya mas. Hmm. Kita buatlah namanya itu mode ya mas ya, Satu mode. mode pengisian. Kalau dia 0, dia nanti diisi berdasarkan bensin. Kalau dia nilai 1, dia bakal diisi berdasarkan uang. Kalau diisi dengan bensin, kalau satu diisi dengan uang. Oke. Nah, berarti nanti bakal nanya dulu nih, mau isi Bentar. mau isi berapa liter atau berapa ribu gitu kan. Ah. Nanti bakal minta gitu, mode pengisian, input. Nah, nanti kalau misalkan dia ternyata pingin ngisinya itu berdasarkan liter, nah nanti gimana? Sedangkan kalau misalkan dia pingin ngisinya itu berdasarkan uang, nah itu gimana? Ini kita kerjain satu persatu, Mas. Jadi yang baris ke ini itu mengisi berdasarkan berapa liter yang dimau. Sedangkan yang ini mengisi berapa ribu yang dimau gitu. Oke, apa ya? Nah, ya udah. Kayak tadi. Ya, ini saya coba bantu yang 0 ya, Mas ya. Kasus yang pertama ya. Ntar Mas lanjutin yang ini. Kan dia minta mau berapa liter gitu. Mau berapa liter, Mas, gitu kan? Ya. Berarti kan dia bakal minta apa, Mas? Dia bakal minta input liter. Input liter. Gitu. Nanti dia nyetak gini deh. Print berapa liter, Mas, gitu kan. Ya. Begini. Gitu. Berapa liter, Mas? Nanti masukin, Mas. Udin masukin 2 liter gitu, 2 liter, Mbak, gitu kan. Udah bingung. Cara bedain yang nanti pengisian liter sama harga kan itu gimana? Udah, Mas, nggak usah pusingin yang satu dulu. Kita pikirin dulu Ini dulu ya. berdasarkan berapa liter, Mas. Oke. Berapa liter, Mas? 2 liter. 2 liter. Nah, sekarang yang perlu kita tentuin apa, Mas? Kita tentuin penjumlahan input dengan harga. Iya enggak? Iya, kita kan mau dihitung berapa liter yang kita dapat. Dan berapa yang harus kita bayar. Berarti nanti kita mau nentuin nih harga totalnya berapa. Atau sebenarnya berapa liter yang kita dapat nggak perlu sih, Mas, karena yang kita minta kan kita dapat. Intinya berapa yang kita bayar dan berapa kembaliannya. Setuju? Setuju. Ya udah, harga total berarti apa? Berarti harga total berarti berapa liter per bensin? Harga per liter ya. Harga per liternya. Oh iya, benar, input liter dikali harganya. Harga bensin per liter. Harganya belum didefinisikan nggak sih? Udah, dalam array ini, Mas. Dalam array ya. Nah, sebenarnya dia sebelum menanya berapa liter, mau ngisi apa? Iya, makanya itu. Tadi gue bingung nih. Iya. Harusnya dia bilang dulu, mau isi apa, Mas? Gitu. Atau menentukan jenis BBM.
Ini saya buat ya Mas ya. Misalkan kalau ya kalau 0 dia ya ini udah sesuai inilah ya. Nah, 0 premium, 1 pertalite dan seterusnya sesuai rank. Ya udah, berarti dia berarti kita bikin dulu Mas. Ini jenis bensin, variabel baru. baru. Ya, jenis bensin. Oke Mas? Kalau masih pusing aja. Gimana nih? Ya dia minta aja Mas, jenis bensin. Input gitu. Nanti kalau misalkan user ngetik 0, oh dia mau premium gitu. Kalau 1 dia mau pertalite. Kalau 2 ternyata dia mau pertamax gitu. Ya, tamat. Gue bingung, gue mau jelasin apa ya, bingung ya. Gimana Jenis Mas? bensin input, berarti karena udah didefinisikan ini, udah ini dong, udah otomatis ya di harga per liter ya, apa belum? Nah, Mas lagi mikirin basis 38 ya? Nah, bukan 38, aku mah mikirin 31 nih. 31, iya jenis bensin. Nah, Misalkan Mas mau pertamax turbo, oh nanti usernya bakal ngetik angka 2 gitu Mas. Angka 3 gitu. ya, Karena yang dia pingin itu ini pertamax turbo. nah, Misalkan dia pingin ngisi pertalite, ya udah nanti user masukin 1. Mau BBM apa? Gitu. Ini saya buat deh. Ini saya buat ini ya Mas ya, untuk membantu usernya. Mau BBM apa? Terus di sini masukkan angka 0 untuk premium, kemudian 1 untuk pertalite, kemudian 2 untuk pertamax, kemudian 3 untuk pertamax turbo. Gitu. Mau BBM apa? Pertalite. Yaudah, dia masukin 1. Mau apa? Pertamax turbo, masukin 3 gitu. Jadi kita udah dapet nih, dia mau jenis bensin apa. nah itu yang gue bingungin dari tadi, ini gimana caranya gitu. Nah, berarti nentuin harga total, input liternya dikali harga per liter dari jenis bensinnya. Iya, Gitu. Udah dapet nih Mas berapa harga totalnya? harga totalnya, ntar gimana tadi? Misalkan harga pertamax 10.000, 13.000 per liter. Nah, Mas pingin 3 liter. Ya udah, berarti nanti di input liternya masukin 3, di jenis bensinnya masukin 2 karena max maunya pertamax. Ingat, harga per liter elemen ke jenis bensin dari harga per liter. Nih, ingat Mas, kan jenis bensin itu kalau 0 dia premium, kalau 1 dia pertalite, kalau 2 dia pertamax, kalau 3 dia pertamax turbo. ya. Berarti kalau Mas pingin dapetin harganya pertamax gimana? Yang pertama ya udah. Dapetin harganya? 2. Hah? Ketik angka 2 kan? Ketika angka 2 kan? Tapi kalau pingin dapat angka harga per liter dari pertamax, berarti kan harga per liter buka kurung 2 kan Mas? Iya. Iya, 2 itu adalah jenis bensin. Oh. Ya kan? Nah, ini juga Mas pentingnya kita namain variabel tuh yang menggambarkan gitu. Jadi best practice dalam pemrograman itu kita ngasih nama variabel yang menggambarkan dia itu apa gitu. Sehingga user dari baca programnya udah tahu nih program mau ngapain gitu. Udah dapat nih harga totalnya. Liter sama input. Nah, habis itu mikir perkaliannya tuh. Perkaliannya input dikali, ya enggak sih? Dikali kayak mikirin harganya dulu kan ini. Habis itu, oke, kita kan udah dapat nih berapa yang harus dibayar. Sekarang kita ini dulu Mas. User ngasih uang berapa? Ya nggak? Kan ini liter dulu. Kan ini liter. Ya. Oke. Harga total dulu kan? 3 liter. Ya kan? Harga total dulu. 3 liter. Kan kita tetap harus bayar juga Mas. Enggak, gue pengennya itu apa namanya?
nampilin harga total dulu. Oh, baru harga kita total ya? bayar, kan. Oh, Ya oke. kan, kita bayar dulu baru muncul harga total, ya kan gitu kan. Ya. Nah gitu. Jadi ini udah dikasih tahu Mas berapa harga totalnya. Udah dikasih harga total dulu baru kita bayar. Nah, di sini Mas mau bikin nggak? Jadi user misalkan berapa uangnya terus berapa kembaliannya? Itu nanti dulu. Itu nanti. Ini input yang sederhana dulu deh. Oke. Berarti udah dapat nih ya harga totalnya. Nah, berarti input liter Dikali harganya. input liter. Oh iya, harus dikali di dalam kurungan ya. Ya, ini saya bantu aja nih Mas ya. Input liter. Oh, nggak, ini udah betul Mas. Ini benar. Udah betul. Terus kita ngetik apa namanya? Oh, di printnya. Iya. Ini coba kita jalanin dulu Mas ya biar kebayang ya. Nah, Ini saya cetak dulu deh harga totalnya. gue belum kebayang soalnya. Oke, coba jalanin Mas. Nah, media bukan bensin. Masih apa? Berapa liter? Berapa liter atau berapa ribu? Nah, liter. Kalau liter pilih 0. 0. Oke. Premium Pertalite. Aku pengen premium dulu. Oke. Berapa liter, Mas? 2 liter Mbak, gitu ya. Nah, Atau 2,5 liter Mbak. 16 liter. 16 liter Kak. Error. Define-nya 1 liter. Oke, itu ada typo sedikit ya. Do you mean input liter? Baris berapa katanya? Baris ke-52 Mas. Ah iya, ini mah belum kita komentarin dulu aja. Sorry, lanjut. Ulang lagi Mas. Bensin. Isi apa? Aku pengen pertama turbo Kak. Oke. Berapa liter Kak? Oh enggak, dikit aja Kak, 30 liter. Udah langsung. Ya kan? Oh iya, kalinya bintang ya. Dikali Mas. Nah ini saya bantu Mas. Kalau misalkan nanti user uangnya berapa, kembaliannya berapa ya? Jadi gini, pertama kan kita meminta dulu nih. Meminta uang dari user. Berarti itu apa tuh? Nama variabelnya apa? Meminta uang dari variabel input lah. Uang ya. Tadi kita namanya uang. uang. Berarti uang sama dengan input. Nah, kemudian menentukan kembalian dari user. Berarti input. Berarti uang. kembalian. Oh iya deh. Jadi namanya apa? Kembalian ya Mas ya? Kembalian Adalah sama dengan uang dikurang harga total. Gitu. Nah, tapi perlu dicek Mas. Kalau misalkan uangnya kurang gimana? Nggak mungkin lah, nggak mungkin lah. Ya nggak apa-apa. Kita cek aja gitu. Kita cek aja. Kalau misalkan ternyata uangnya itu kurang dari harga total, kita cetak. Uangnya kurang, masih gitu. Masih, desak. Uangnya kurang masih, tapi kalau misalkan nggak kurang, ya udah dicetak berapa kembaliannya. Ini kembaliannya, sorry ini. Dicetak berapa? Ini kembaliannya dan cetak. Kembaliannya. Nota gitu. Iya, sebanyak. Banyak. Ini nota saya aja Mas ya. Sebanyak kembalian Mas. Gitu. F apaan F? Ini namanya kita ngeprint dengan format Mas. Kita kan pengen ngeprint kembaliannya sebanyak bla 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 Mas gitu kan. Nah kalau pengen bikin kayak gini, kita kasih F depannya Mas. Kalau nggak dikasih F nggak bakal. Dia error. Oh. Itu notasi aja Mas. Oke. Coba Mas ya. Coba. Kelihatan bensin. Siapa? Isi berapa ribu? Oh ya belum, berapa ribu belum ya. Pertama premium 10 liter. Oke 80.000. Uangnya misal minus ya 70.000 dah. Uangnya kurang masih. Uangnya kurang masih. Ya coba lagi. Coba, misalkan uangnya cukup Mas. Uang cukup, BBM apa, Pertalite, berapa liter, 13 liter, uangnya 150. Atau, oke bebas. Oke, error. Oh sorry, di Python bukan print F, print. Sorry, kebiasaan C, maaf. Ulang Mas. Kebiasaan C Mas. Anjir, aku sih aja belum paham, belum tahu. Pertama, berapa liter? 5 liter. Oke, uangnya 100.000. 10.000 ini mah 100.000. Enter. Kembali sebanyak. Oke Mas. Mantap. Ya Allah, gue cuma
susah ngebayangin doang ini maksudnya gimana. Oke. Astaga. Uangnya berapa mas? Kita. Ini berapa mas? Gitu. Kebayang nggak mas? Bayang. Nah, ini semua baru kasus pertama mas. Baru beli bensin berdasarkan kita berapa liter maunya. Sekarang kalau misalkan kita langsung mau nih, berapa ribu uang kita, nanti berapa liter yang kita dapat. Ya. Itu lebih gampang lagi tuh mas harusnya. Masa? Harusnya lebih gampang lagi. Cuma udah kebayang tuh ini. Tembusnya nggak kebayang hal itu. Kan kita kan udah tahu nih berapa ribu kan. Berapa ribu. Kita mau menghitung nih. Sorry. Ini mas, coba ketik dulu bentar. Itu apa? Nggak usah. Ini kita nentuin dulu nih berapa uang yang diserahkan. Ya kan? Menerima input. Berapa uang yang diserahkan. Lalu menghitung serta menampilkan berapa liter bensin yang diperoleh. Udah gitu aja. Berarti kayak tadi Berapa uang yang diserahkan? berarti uangnya berapa kayak tadi apa line 45 ya kan kayak gitu ketik uang itu terus habis itu kita nampilin apa namanya barang kan kita nampilin barang kan nampilin apa sih nampilin Berapa liter bensin yang kita dapat? Iya, nanti liter outputnya berapa gitu. Sorry, ini bisa di-unden nggak mas? Oh, nggak usah. Nggak usah, sip. Uangnya berapa mas? Masukin tuh 100.000. Mau ngisi berapa? Atau gini ya, mau ngisi berapa mas? Gitu kan? Atau mau ngisi berapa ribu mas? Gitu kan? Isi 30.000 aja mbak, gitu kan? Masukin 30.000. Nah, terus jenis bensinnya? Tadi kan jenis bensin udah dibeli dari awal kan? Nah, tapi kan ini udah beda mas. Udah beda if sama elif mas. Ngetik lagi dong. Iya, copy paste aja. Nah, sebenarnya gini mas, karena kan dia bakal nanya di kedua kasus, kita bikin aja di luar if ini. Karena toh dia bakal nanya dua-duanya kan. Jadi mau dia ngisi pakai berdasarkan berapa liter atau berdasarkan berapa ribu, dia bakal tetap minta jenis BBM-nya kan mas. Jadi kita buat aja dia di luar. Kayak gitu. Udah, berarti mas nggak usah minta lagi dia jenis bensin apa. Oke, berarti tinggal ngebagi dong. Betul. Berarti uang, enggak, gimana sih? Ini hati-hati masalah indentasinya ya. Ingat, yang mau kita tentuin apa sih? Output liter kan mas? Output liter. Output liter. Ya udah, output liter sama dengan terus uang dibagi gimana? Per gini. Ya, dibagi harga bensin, jenis bensinnya. Enggak, harga bensinnya mas. Kan harus angka dibagi dengan angka mas. Harga per liter. Ya, harga per liternya. Harga per liter tuh udah ada. Oke. Harga per liter bensin kesekian. Nah itu gimana tuh caranya? Bensin kesekian. Maksudnya? Kan tadi kan untuk dapetin harga bensin apa kita bikinnya kayak gini mas. Lu di line berapa? Di line 43 nih saya biruin. Harga bensin jenis bensin. Sama kayak gini dong. Iya bensin. Berarti sama mas. Maksudnya kalau mas bikin kayak gini doang, ini tuh dia mengacu kepada array mas. Semuanya berarti? Semuanya. Iya. Kayak kita kan bikin elemen yang mana kan dari array. Jadi dispesifikin mas indeksnya. Jenis bensin, jenis bentar. Lihat dulu jenis bensin itu sebelah mana. Oke. Ini saya cetak dulu deh. Gue pengen makan dulu.
Saya cetak dulu deh. Jenis input 0, isi berapa liter, 1, isi berapa liter. Aduh, low bat. Low bat. Bad mas. Wah udah 835 nih mas. Sempat lari nggak saya? Bisa lah. Ya bisa lah mas, bisa lah. Rutenya pendekin dikit. Ini aja. Atau saya langsung balik kali ya? Harus. Lari lah, kali nggak lari nanggung. Iya sih mas. Tidak, kita tutasin dulu mas. Ya, kita sedikit nih. Nah, habis itu jenis bensin, terus habis itu print ini ya, output liternya ya. Iya. Nggak usah. Kan udah. Oh iya dicetak aja mas, cetak. Print aja. Print output liter, out. Nah, Ingat mas, kita pengen ngeprintnya gini aja, lebih interaktif. gimana? Tuh, mas modifikasi tuh. Tuh. Baris 64 mas modifikasi aja. Dia bilang apa dia? Ini Mas dapat segini mas gitu. oh, oke, ini output liter. Output liter kembaliannya nih. Anda mendapat yang formal aja. Anda mendapat lah kok ke bawah? Kok bawah sendiri? Nggak tahu. Anda mendapat Sekian liter. 15 liter Mas. mas. Iya. Oke. Nah, dia bayarnya uang pas atau kembalian nih, Mas? Bentar maksudnya? Dia kan saya mau ngisi 30.000, Mbak. Ah. Tapi dia uangnya 50.000. Oh, Nah, iya, lo. iya, iya juga ya. Nah, lo. Nah, berarti itu tinggal ini, tinggal apa namanya? Apa tuh, Mas? Sama kayak tadi, uang. Beda. Berarti kan ini kan judulnya adalah menentukan kembalian. Uang dan pembelian. Kalau ini nggak usah dicek dia apakah kurang atau enggak. Ya berarti tinggal apa? Uang kurang dari harga total ya? Apa kurang dari harga total dulu? Biasanya sih orang kalau ngisi bensin Lebih ya? berapa ribu gitu kan. Ngisi berapa, Mbak? Ngisi berapa, Mas? Ngisi 20.000, Mbak, tapi uangnya 50.000. Kan nggak mungkin dia ngasih 10.000, jadi nggak usah dicek lagi. Kembalian ya? Iya. Kembalian. Ya kok udah ada sendiri sih kembalian sih. Gimana ya? Bentar. Berarti kita masa nulis kembalian juga sama kembalian begini. Kembalian juga, kembalian sama. Kembalian sama dengan uang di minus output liter. Enggak. Uang mode 1. Nah, jadi sini ada dua jenis uang, Mas. Ya kan? Iya. Sebenarnya ada dua jenis uang nih. Ya. Ini gimana nih menentukan uangnya nih? Mode 1 sama mode 0. Nah, jadi sebenarnya baris ke-61 ini dia lebih tepatnya bukan uang sih, Mas. Tapi harga total. Bedain sama atas ya? Iya, bukan. Jadi kita harus jelas nih, apa itu perbedaan antara harga total dan uang. Harga total itu kan, ini baris ke-8 Mas ya. Harga total itu kan berapa uang yang harus dibayarkan. Sedangkan tadi Untuk uang, bensin yang spesifik gitu, berapa liter. Sedangkan uang kan input uang dari user. Masuk akal. Berarti jadi ini baris 63 bukan uang, tapi harga total Mas ya. Harga total di minus output liter. Enggak. Bukan, uang. Uang. Iya. Uang. Ini saya copy lagi aja Mas. Meminta uang dari user. Sip. Ya kan? Minta uang dari user, kembaliannya adalah harga total dikurang uang. Kebalik Mas. Karena kan kalau kasusnya dia ngisi berapa liter, itu uang yang dikasih user lebih itu Mas. Iya, uang dulu kan? Uang dulu baru harga total kan? Iya. Uang, udang kan? Udah. Uang di minus, bukan uang, harga total, Enggak, uang Mas, betul. uang tapi kok nggak biru warnanya? Oh biru ya? Udah, Mas. Barangnya.
uang, harga total. Oke, coba jalanin ya. Ntar gua pamit dulu deh. Menerima mode pengisian 1, menerima input berapa uang yang diserahkan, print. Mau ngisi berapa ribu mas? Ya benar, harus kita ngisi, kita nyerahin. Sebenarnya ini Banyak. sebenarnya ini copy paste aja sih dari baris ke-51. Iya sih, cuman gua mau definisikan beda sama atas bawahnya. Oke, siap. Berarti kalau kita mau ngisi berapa ribu, kita pesen dulu berapa harganya, berapa uangnya, Mengisi berapa ribu gitu kan? berapa 30.000 Mbak gitu. Udah, habis dari itu uang segitu kita dapat berapa liter? output liter sama dengan harga total dibagi harga per liter jenis bensin. Ya. Oke, printf. Oke, Anda mendapatkan sekian liter. Habis Oh, itu ngasih berapa uang nih? Uangnya berapa mas? Ya, Iya. kita Minta input, uangnya, lalu kembaliannya uangnya berapa? berapa? Lalu, oke, bensin isi lah, aku langsung isi berapa ribu, berapa liter. Ulang. Kelihatan bensin isi berapa liter, berapa ribu, mau isi berapa liter atau berapa ribu. Iya, 0 1. Ini modenya, Mas. Kok ada tulisan bawahnya lagi tuh? Ini saya buat tadi, saya buat. Oke, berarti berapa ribu misal. Kita milih Pertamax Turbo. Oke, ini mau ngisi berapa ribu, Mas? 20.000 Mbak gitu. Ya, lebih boleh sih 20.000. Berapa liter? 20.000. Anda mendapatkan 2 liter, Mas. Uangnya berapa, Mas? 10.000. 10.000. Janganlah berentar. Nah. Makanya, Mas, ini dicetak aja sebenarnya. Kan dicetak kan kembaliannya sekitar sebanyak ini, Mas, gitu kan. Gitu. Oh iya, Lupa dicetak. ya. Iya. Programnya selesai dulu sebelum dicetak ya. Oh iya. Nah, ini saya mau kasih sedikit masukan, Mas. Kan dia kan 1,1 berapa gitu ya. Dia komanya banyak banget kan. Kalau Mas cuma pingin nyetak 2 doang, 2 angka di belakang. 2 koma, misalkan 1,11 liter, ini kasih gini aja. Dot 2F, singkat saya gitu. 2F. Bentar, saya lupa. How to print to decimal point in Python. Sorry, saya lupa notasinya. Erik Remedi, Rik. Lu Remedi, Rik. Saya ini belajar. Ini dulu. Lu Remedi. Enak baik tuh, pacaran baik. Ini Remedi, bareng Udin nih. Biar pinter, Rik. Jangan coli mulu. Erik. Parah, Erik. Oh, ini titik dot 2F. Ini Ya, benar notasi. kan? Iya. Ini tadi saya mau bikin gini aja sih. Titik dot 2F. Coba saya cek lagi, Mas ya. Bensin 1 3 20.000. Uangnya 50.000, Mas ya. Oh, benar. Oke. Udah 30.000, Mas. Makasih, Mas. Terbaik deh. Bintang 5. Bintang 5. Nah, gini, Mas. Ini pesan terakhir nih. Kan kalau Mas perhatikan ya, kan ini kan ada 2 kasus ya, Mas ya. Ngisi berdasarkan berapa liter dan berapa ribu. Ya. Nah, di akhir kan dia sama-sama nentuin uang dari user dan berapa kembaliannya. Jadi kan sebenarnya baris 47 sampai 56 ini sama persis, Mas, dengan baris ke 66 sampai 72. 72. Iya. Sama persis. Iya, sama persis. Yang artinya bisa dikeluarin. Dikeluarin dari Elif. Iya. Jadi diambilnya salah satu, Mas. Karena dia sama persis. Ini tentang ini, Mas ya. Menyederhanakan program gitu. Karena mau dia nentuin, karena dia mau kasus ini maupun kasus ini, dia bakal ngejalanin kode yang sama dan di saat yang bersamaan gitu. Cacat, gua baru mau mikir ratrot mulu. Udah, ini program yang udah mantap, Mas. Program yang sudah mantap ini. Sebelumnya kayak gimana nih? Aku nggak tahu sebelumnya gimana. Aku nggak tahu bedanya sebelumnya gimana. Bentar. Nih coba ke baris nih, coba Mas bisa kepindah ke saya nggak, Mas? Bisa. Coba. Bosang nih udah. Kemana, Mas, pindahnya? Ke sini. Following bosang.
Oh, saya di file baru. Nggak ya? Nggak kelihatan ya? Oh iya, saya buat di bawah aja Mas di komentar ya. Nah, Jadi gini Mas, ini tentang memfaktorkan program ya Mas. Saya buat di bawah. Catatan. ya. Misalkan Mas, ada 2 kasus nih. Jika bla bla bla. Terus kan bla bla bla, terus ada elif bla bla bla, terus melakukan apa gitu. Oh, Nah, itu kan gue malah ini kan mikir, parah lu, Nih. terus. si A, aksi Y. Misalkan nanti akan ada struktur program kayak gini Mas. Ada 2 kasus. Ya kan? Kasus 1 sama kasus 2. Ya kan? Ya. Di kasus pertama kan dia bakal ngapain dulu gitu. Astagfirullah, nggak fokus mas, serius gua nggak fokus gara-gara air, ya Allah. Astaga. Nah, Gini deh. Nih, di program pertama kan ada aksi A, terus ngapain kan? Nah, Terus aksi Y. ya. Di kedua ada aksi A, terus ngapain lagi, terus aksi Y. Lagi, ya, tadi gitu. Nah, aksi A ini bisa kita keluarin, Mas. Aksi apa? Aksi A-nya bisa kita keluarin. Ah, Jadi kayak gini. Tuh. Jadi dia cukup dibuat salah satu aja. Ditulis Iya. sekali aja. Di awal gitu. Oke. Itu paham nggak, Mas? Perubahannya dari sini. Paham gua. Dari sini ke sini. Hanya, ya benar. Penyederhanaan. Penyadaran. Ya. Nah, begitu juga dengan aksi Y, Mas. Aksi Y kan sama-sama dilakukan di akhir ya, Mas. Ya kan? Betul nggak? Di akhir kan? Benar. Ya udah, berarti bisa salah satu aja. Udah gitu. Sorry. Gitu. Oke, kita coba dulu. Ini tentang penyederhanaan program. Coba kita gasin bensin Python. Berapa liter atau berapa ribu, Mas? 1.000 lah. Ngapain liter? Pertama ya yang belum digunain dari tadi. Berapa ribu Mas? 40.000. 40.000. 0,8 liter Mas. Uangnya berapa? Uangnya berapa ya? 30.000. Uangnya kurang. Udah kan tadi uangnya kurang Mas, itu udah kan tadi. Udah, tapi itu Mas misi bilangnya 50.000. Berarti cukup dong uangnya. Ya coba 30.000. 30.000. 3.000 aja deh. 3.000. Uangnya kurang Mas. Mana sih? Atau sebenarnya bisa juga uangnya kurang sekian Mas. iya. Tapi nggak usah Kak. Oh ini if-nya ini satu identasi dengan ini. Iya. Kali print sama if-nya ini. Betul. Itu pentingnya identasi dalam Python Mas. Oke, kita paham. Wah, ini udah program mantap ini Mas. Oh, makasih. Sudah mantap kali nih Mas. Programin ya. Wah, tapi kita belum belajar tentang fungsi Mas. Mungkin lain kali aja. Ya, kali ini aja gue udah pusing, sabar kek. Lu nggak pusing dulu. Iya. Gue berkembang harus dipus nih. cerot. Oke, jadi sedikit recap Mas ya. Recap. Kita udah belajar pertama tentang array. Array itu kumpulan variabel kan. Variabel. Disimpan dalam satu tempat gitu. Bayangin kayak rak buku lah gitu. Rak buku, buku ke-0, buku ke-1, buku ke-2, seterusnya. Nah, terus tentang for loop. Kan looping itu kan sesuatu yang dilakukan berulang kali. Kalau while loop dan for loop bedanya, kalau while loop kita belum tahu berapa kali dilakukan, tapi dia dilakukan selama kondisi terpenuhi. Sedangkan kalau for loop dia udah tahu nih berapa kali dilakukan gitu. Nah, for loop tadi di ini ya, digenap ya. For loop angka in R. Ya kan? Oh iya. Ya, tadi ya tipis-tipis mungkin kita belajar tentang range juga. Range sama terus cara nyetak dalam berformat gitu kan. Mana tadi? Nih, titik 2F. Sama belajar juga tadi tentang boolean, kan ada n tadi ya. Yang di program remedial. Kalau dia nilainya remet dan dicurigai gitu kan. Dicurigai. Maka dicetak. Oke. Kita pahamin dikit-dikit deh.
Tapi sebentar Mas. Ini kayaknya yang remedialnya agak salah nih. Kenapa? Kan dia harusnya atau Mas. Kalau dia nilainya 70 kan dia nggak mungkin 100 juga. Di bawah 70 dia nggak mungkin 100. Berarti harusnya atau. Bentar, sebelum atau tadi apa? N. Dan. Ya kan ada dan, ada atau. Oh iya, dan kan ini harus Harus dua-duanya. dua-duanya ya. Iya. Sorry, ada bug sedikit. Tembak. Oke, gitu Mas. Oke. Ya udah, biar di save, upload dulu ke GitHub. Kita akhiri sesi ini Mas. Terima kasih. Bacaan Bismillah. Dengan. Ini gimana nih cara masuk ke kitab? Oke. Gimana cara masuk ke kitab?